Pengertian ilmu dan filsafat. Sebelum ilmu pengetahuan yang pertama kali muncul adalah ilmu filsafat. Kemudian oleh karena perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia terutama pada abad pertengahan munculnya ilmu pengetahuan khusus seperti ilmu-ilmu alam, fisika, kimia, kedokteran, biologi, pertanian, antropologi, ekonomi, psikologi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Memisahkan diri dengan ilmu filsafat, memisahkan diri ilmu-ilmu pengetahuan khusus itu karena objek materi ilmu memunculkan metode yang lebih memadai serta khusus, sedangkan objek materi filsafat sangat umum dan luas. Dalam pengertian inilah maka filsafat disebut sebagai induk atau ibu dari ilmu pengetahuan Mater Syntherum. Pengertian filsafat. Kata filsafat yaitu Yunani filosofia. Philosophein sama dengan mencintai kebijaksanaan, filosofis philein yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirnya kata Inggris filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai kata cinta, kearifan. Plato memberikan istilah dengan dialektika yang berarti seni berdiskusi. Dikatakan demikian karena filsafat harus berlangsung sebagai upaya memberikan kritik terhadap berbagai pendapat secara yang berlaku. Kearifan atau pengertian intelektual yang diperoleh lewat proses pemeriksaan secara kritis ataupun dengan berdiskusi. Konsep Plato juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap sifat dasar yang menghabiskan dari kenyataan. Karena seorang filosof akan selalu mencari sebab-sebab dan asas-asas yang menghabiskan atau terakhir dari benda-benda. Cicero menyebutnya filsafat sebagai ibu dari semua seni atau the mother of all the art, juga sebagai ars vitae yaitu filsafat sebagai kehidupan. Filsafat sebagai ilmu dari segi psikologis. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang mula-mula berfilsafat seperti lahirnya dipahami orang sampai sekarang. Kata ini bersifat majemuk, berasal dari kata psikos yang berarti sahabat dan kata soma yang berarti pengetahuan yang bijaksana atau wijsheid. Dalam bahasa Belanda, wijden kata Inggris dan hikmat menurut kata Arab, maka filosofia menurut ahli katanya berarti cinta pada pengetahuan yang bijaksana, oleh karena itu mengusahakannya. Yang kedua, lingkup pengetahuan filsafat. Objek materi filsafat yaitu objek pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu yang baik bersifat material, konkret, maupun sesuatu yang bersifat abstrak. Objek formal filsafat adalah cara memandang seorang peneliti terhadap objek materia tersebut. Suatu objek materia tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional dari segala sesuatu. James K. Feiblman mengemukakan bahwa filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional tentang segala sesuatu tertentu dalam kaitannya dengan hidup manusia. Manusia dalam hidupnya senantiasa menghadapi berbagai macam problema hidup, antara lain masalah ekonomi, sosial,
politik, ideologi, dan sebagainya dalam masalah. Ini manusia perlu menentukan suatu kebijaksanaan yang hakiki dan rasional dalam arti wisdan agar manusia dapat menyelesaikan secara arif bijaksana harus memiliki dasar-dasar kebijaksanaan yang lahirnya sumber-sumber pada agama dan pandangan hidupnya. Yang keempat, filsafat sebagai suatu sikap dan pandangan hidup. Manusia dalam menghadapi segala macam problema dalam hidupnya yang harus disesuaikan berdasarkan sikap dan pandangan hidupnya dalam masalah ini, manusia harus memiliki prinsip-prinsip sebagai suatu sikap dan pandangan hidup agar di dalam hidupnya tidak terombang-ambing bagaimanapun sulit dan buntunya problema dalam hidup manusia berusaha dihadapi secara mendalam, kritis dan terbuka. Dengan demikian akan menumbuhkan keseimbangan pribadi, ketenangan, dan penuh dengan pengendalian diri. Yang kelima, filsafat sebagai suatu kelompok persoalan. Persoalan manusia yang termasuk lingkungan filsafat adalah bersifat fundamental, mendalam, hakiki, serta memerlukan jawaban yang mendalam, hakiki, sampai pada tingkat hakikatnya. Yang keenam, filsafat sebagai suatu kelompok teori dan sistem pemikiran. Filsafat dalam pengertian ini mengacu kepada suatu hasil atau teori yang dihasilkan oleh para filsuf, di mana terdapat berbagai macam wujud hasil pemikiran dalam berbagai bidang. Yang ketujuh, filsafat sebagai proses kritis dan sistematis dari segala pengetahuan manusia. Filsafat berupaya untuk meninjau segala pengetahuan manusia, terutama ilmu pengetahuan yang berkembang dewasa ini. Yang kedelapan, filsafat sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang komprehensif. Pengertian filsafat mencakup filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses. Kemudian, hubungan filsafat dengan agama. Sebagian ahli memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memikirkan berbagai hal yang mencakup dalam manusia, bahkan Tuhan yang disembah oleh manusia. Dalam konteks ini terdapat hal-hal tertentu yang cenderung memiliki kesamaan antara agama dan filsafat. Dalam ruang lingkup Islam, seseorang yang dianggap mampu dalam hal pemikiran melebihi manusia kebanyakan dianggap atau disebut sebagai nabi. Lalu sebagian yang lain karena kemampuan seorang nabi terutama dalam mengucapkan ungkapan-ungkapan bijaksana. Ada kalanya juga dikatakan sebagai filosof. Untuk itu, logikanya yang ada pada Islam memiliki corak tersendiri dibandingkan logika Barat yang bebas akan agama. Filsafat sebagai sebuah metode berpikir yang sistematis merupakan salah satu pendekatan tersendiri dalam memahami kebenaran. Dalam konteks keagamaan, pemikiran tentang berbagai hal dan urusan karenanya di dalam filsafat juga membahas tentang bagaimana keberadaan Tuhan dan juga persoalan kenabian, kedudukan dan fungsi akal dan wahyu, penciptaan manusia serta ibadah yang dilakukan oleh manusia. Filsafat memasuki lapangan ilmu keislaman dan memengaruhi pembatasan penyelidikan terhadap keilmuan meliputi kegiatan filsafat dalam dunia Islam. Dengan demikian, filsafat Islam secara khusus memisahkan diri sebagai ilmu yang mandiri. Para ulama Islam memikirkan sesuatu dengan jalan filsafat.
Ada yang lebih berani dan lebih bebas daripada pemikiran-pemikiran mereka yang biasa dikenal dengan nama filosof Islam, di mana perlu diketahui bahwa pembebasan ilmu kalam dan ilmu tasawuf banyak terdapat pikiran teori yang tak kalah teliti daripada filsuf Islam. Filsafat agama mengartikan berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika dan bebas. Pemikiran yang dimaksud dapat mengambil di dua bentuk. Yang pertama, menambah dasar-dasar agama secara analitis dan Kristen terikat pada ajaran-ajaran agama dan pada tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Yang kedua, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran ajaran-ajaran agama atau sekurang-kurangnya untuk menjelaskan bahwa apa yang diajarkan agama tidak mustahil dan tidak bertentangan dengan logika. Dalam pembahasan serupa ini, orang masih terikat pada ajaran-ajaran agama. Pengaruh ilmu pengetahuan terhadap teknologi dan industri yang disebut dengan ilmu terapan. Apa yang kadang diistilahkan dengan ilmu terapan, barangkali inilah yang sebenarnya ilmu pengetahuan daripada apa yang disebut dengan ilmu murni, artinya bahwa pengetahuan dalam bentuk teknik mesin, ilmu kedokteran, dan seni-seni sosial lebih memadai ketimbang dalam bidang matematika dan fisika. B. Pengaruh ilmu terhadap atau dalam masyarakat dan peradaban. Pengaruh sosial ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang berperan di dalam suatu peradaban. Di dalam peradaban ternyata berbeda-beda ini ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu berkembang dan membentuk aspek-aspek lain dari masing-masing peradaban tersebut. Meski banyak penemuan penting dalam peradaban Cina dan Hindu saat ini, kultur mereka telah kehilangan perkembangan secara terus-menerus dalam peradaban Barat yang diakibatkan oleh perhatian teoristis Yunani kuno. Meskipun peradaban Barat dicirikan dengan peradaban yang campur baur, kadang-kadang terjadi konflik dari dua dominasi ideal, warisan Yunani yang mengidealkan nalar dan warisan Yahudi yang mengidealkan kehendak. Namun kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri yang progresif lambah laut telah mengurangi kepentingan relatif dan dalam Kristen atau juga Yahudi dan Islam sebagai faktor kultural yang dominan. Perjuangan tidak berakhir, bahkan meningkat sekalipun para pemeluk agama tadi bergantung atas keberhasilan dalam mencapai superioritas ilmiah dan teknologi. Menurut Bahm, secara umum kegiatan keilmuan dan pengetahuan ilmu terkait dengan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan objektivitas dan pertimbangan nilai kemanusiaan. Artinya, pertimbangan objektivitas mengharuskan ilmu pengetahuan menetapkan kebenaran sebagai landasan dan pola dasar, sedangkan pertimbangan nilai kemanusiaan menurut ilmu pengetahuan untuk bekerja dengan pertimbangan pada tahap pra-ilmu dan sekaligus pasca ilmu. Dalam arti, seorang peneliti perlu mempertimbangkan asumsi
dasar latar belakang dan tujuan dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, menurut hemat penulis yang menyandarkan pada pemikiran BAM, sejatinya para ilmuwan harus menaati langkah-langkah dari metode ilmiahnya sehingga hasil yang dan tujuan yang diinginkan juga tetap mencerminkan ciri-ciri pokoknya, yaitu bersifat empirik. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh sikap para ilmuwan yang memaksakan objektivitasnya dengan melepaskan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Maka tidak mengherankan jika BAM mempunyai gagasan yang begitu cemerlang dalam struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Keprihatinan itu begitu tampak dalam komponen ilmu pengetahuan menurut versinya. Dapat dilihat bagaimana dia menempatkan secara tidak terpisahkan komponen sikap ilmiah dan komponen pengaruh ilmu ke dalam struktur fundamental ilmu pengetahuan. Begitu sangat tampak jika dilihat pada komponen pertama alias problem, bahwa sesuatu itu akan menjadi masalah jika ada perhatian kepadanya. Selanjutnya, masalah itu akan menjadi masalah ilmiah jika tentangnya dan ada kemampuan untuk berkomunikasi sebagai sikap dan metode ilmiah. Hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan upaya manusia dalam memahami suatu konsep dan metode dari sebuah disiplin ilmu. Perubahan zaman dari perkembangan telah mengantar filsafat ke suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan bertumbuh mekar dan bercabang serta subur dari masing-masing disiplin ilmu. Tujuan peneliti ini menelaah filsafat dan ilmu pengetahuan serta relevansinya di era revolusi industri. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutik dalam menjelaskan realitas yang terjadi dengan unsur-unsur interpretasi dan deskripsi. Filsafat dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan kehadirannya di tengah suatu perkembangan iptek yang ditandai dengan menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Karena dengan mempelajari filsafat dan para ilmuwan diharapkan akan dapat menyadari atas keterbatasan dirinya agar tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Counter diskurs terhadap perkembangan iptek tidak dapat dilakukan melainkan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari adanya teknologi itu sendiri. Filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat dipergunakan dalam berbagai